Video ini merupakan part ke-9 dari alur cerita manhwa yang berjudul Sang Necromancer Pemburu. Bagi kamu yang baru mampir, Mimin sarankan untuk nonton dulu part-part sebelumnya. Mimin juga ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel ini. Oke, lanjut. Chapter dimulai menampilkan adegan setelah Sung Hon memberi peringatan kepada para hunter yang mengancamnya. Sung Hon tampak mengeluarkan aura yang sangat mengerikan, membuat si pria gendut itu terkejut. Pria gendut tersebut bergumam dalam hati, bagaimana bisa energinya begitu kuat? Apa dia benar-benar hunter rank C yang sama denganku? Teman pria gendut yang melihatnya mengira bahwa itu adalah energi dari dirinya. Mereka pun memuji si pria gendut tersebut. Namun, pria gendut itu sebenarnya tahu bahwa bukan dia yang memancarkan energi itu, tapi dia malu dan takut mengakuinya di depan semua orang, termaksud orang-orang dari asosiasi. Dia pun berkata kepada rekan-rekannya, karena orang-orang dari asosiasi melihat, akan kubiarkan untuk kali ini. Lalu dia pun pergi dari tempat itu. Di sini kita pun diberitahu bahwa pria yang memegang lisensi gate itu bernama Lee Chil-won. Lee Chil-won merasa kesal dengan kejadian tadi. Dia berkata, kenapa situasinya jadi seperti ini? Tak lama, Sung Hon pun menyarankan untuk memasuki gate sekarang, dikarenakan sepertinya tidak ada lagi yang ingin bergabung di party mereka. Lee Chil-won bertanya, hanya kita berdua? Sementara itu, Sung Hon lalu masuk ke dalam gate. Ia tersenyum dan berkata, ya, hanya kita berdua. Di dalam gerbang, Hunter Lee berkata, tak kusangka kita benar-benar masuk. Kemudian Sung Hon menjawab, tak perlu gugup. Aku bisa menghadapi kebanyakan hunter rank D sendirian. Mendengar hal itu, Hunter Lee merasa curiga dan bertanya, bukankah ini dungeon pertamamu? Sung Hon menjawab, ya, tapi dia ingat bahwa Tower of Trials bukanlah dungeon. Lalu Hunter Lee berkata lagi, ini mungkin agak tidak sopan karena kita baru saja bertemu. Tapi menyelesaikan gerbang adalah persoalan nyawa. Aku merasa aku harus mengatakan ini padamu. Antara hunter rank E dan C, menurutmu siapa yang paling tinggi tingkat kematiannya? Mayoritas akan berpikir kalau hunter rank E yang lebih lemah dan yang memiliki tingkat kematian tertinggi. Tapi nyatanya yang memiliki tingkat kematian tertinggi adalah rank C. Karena hunter rank E tahu betapa lemahnya mereka, jadi terkadang mereka sangat waspada. Tapi kalau rank C, mereka justru merasa sangat percaya diri dan itu yang membuat tingkat kematian mereka sangat tinggi. Hunter Lee juga mengatakan bahwa dungeon lebih berbahaya dari yang kau pikirkan. Ia juga menjelaskan walaupun dia cuma hunter rank E, tapi dia punya banyak pengalaman dalam dungeon. Jadi dia ingin meminta persetujuan Sung Hon untuk memimpin party ini. Mendengar itu, Sung Hon berkata dalam hati, padahal aku ingin memimpin party ini. Tapi dia hanya berkata, ya baiklah, aku mengerti maksudmu. Kamu boleh memimpin party ini. Hunter Lee yang mendengar jawaban itu berkata, terima kasih atas pertimbanganmu. Tolong jangan marah karena ini semua demi keselamatan bersama. Kalau begitu, ayo pergi. Sung Hon pun berkata dalam hati, untuk sekarang mari percaya padanya. Tak lama kemudian, mereka bertemu dengan satu ekor monster. Monster itu adalah Lizardman. Hunter Lee yang melihatnya berkata, hati-hati, monster itu terkenal karena menggunakan senjata seperti manusia. Ini gawat. Aku akan mencoba melakukan agro padanya. Aku ingin kau mencari celah untuk menyerang. Mendengar perintah dari Hunter Lee, Sung Hon pun berkata, oke, tapi dia berkata dalam hati, mari kita lihat bagaimana hunter dengan banyak pengalaman mengatasi hal ini. Namun pada saat mau menyerang, terlihat Hunter Lee hanya memukul angin.
Terlihat seperti dia tidak punya pengalaman sama sekali. Sung Hon yang melihat mereka hanya saling menatap berkata dalam hatinya, "Jangan-jangan mereka sedang lomba menatap. Aku cuma punya 3 hari di bumi, tapi anggotaku malah sibuk dengan Lizardman di pintu masuk dungeon." Akhirnya, Han Sung Hon memutuskan untuk bertindak. Dia maju ke depan dan berkata, "Hunter Lee, serahkan saja padaku." Hunter Lee menjawab, "Tidak, tunggu, itu berbahaya." Tapi tanpa menunggu jawaban, Sung Hon langsung menggunakan instant acceleration dan menyerang Lizardman dengan cepat. Dan dalam sekejap, Lizardman tersebut hancur berkeping-keping oleh serangannya. Hunter Lee hanya bisa terkejut dengan apa yang terjadi di depannya. Sung Hon berkata, "Aku campur tangan karena aku sedang terburu-buru. Semoga kau mengerti." Hunter Lee berkata, "Oh begitu, baiklah, aku mengerti." Lalu Sung Hon menambahkan, "Mulai sekarang, biar aku yang memimpin party ini." Sementara itu, kawanan Lizardman mulai muncul dan mengepung mereka berdua. Namun Sung Hon dengan cepat menghabisi mereka satu persatu dengan skill acceleration miliknya. Dia membantai Lizardman dengan ganas. Hunter Lee yang menyaksikan itu berkata, "Ini bukan pertarungan, ini pembantaian. Dia pasti Super Rocky dari Hunter baru." Setelah membunuh para monster itu, Sung Hon mengumpulkan kristal dari jantung mereka. Kristal itu adalah core Rengde yang berguna untuk crafting dan alkimia. Korde sudah banyak terkumpul di tas mereka. Lee hanya bisa minta maaf karena tak merekrut pembawa barang. Dan sepertinya tidak banyak yang bisa kukatakan saat melihat jumlah luka kita. Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba ada satu Lizardman muncul dan menyerang Sung Hon dari belakang dengan tombaknya. Sung Hon yang merasakan kehadirannya langsung menghindar dan melancarkan counter attack yang membuat Lizardman mati seketika. Lee terkejut dan ketakutan melihat itu. Tapi Sung Hon berkata, "Kita bicara nanti saja. Sekarang kita harus fokus. Bisa berbahaya kalau lengah." Hunter Lee mengiyakan dengan cepat. Di saat itu, sistem mengatakan bahwa Sung Hon telah menyerap jiwa Lizardman dan meningkatkan profesiensinya sebesar 0,7%. Sung Hon sedang menyerap jiwa-jiwa para Lizardman yang dikalahkannya sambil pura-pura menguap agar tak dicurigai oleh Lee. Dia terkejut karena poin yang didapatkan dari menyerap monster D hanya 0,7%. Dia berkata dalam hatinya, "Sepertinya aku harus mencari monster yang lebih kuat untuk meningkatkan profesiensiku." Setelah menyerap jiwa-jiwa itu, sebuah gate muncul. Hunter Lee berkata, "Kita sudah sampai di ruangan, bos. Aku tak percaya kita bisa sampai di sini berdua saja." Menyelesaikan setengah dungeon saja sudah hebat sekali. Tapi dengan dia, menyelesaikan dungeon bukanlah masalah. Sung Hon berkata pada Lee, "Aku mau masuk ke ruangan, bos. Apakah kau tidak masalah?" Hunter Lee menjawab, "Tentu saja. Tapi tidakkah kau butuh istirahat?" "Tidak, aku baik-baik saja," kata Sung Hon sambil memasuki portal ruangan, bos. Di sana, mereka melihat sebuah monster besar Lizardman yang duduk di singgasananya. Monster itu jauh lebih besar dari monster-monster sebelumnya. Hunter Lee bertanya, "Apa rencanamu? Bagaimana kita akan mengalahkannya?" "Kau tunggu di sini saja," jawab Sung Hon dengan percaya diri. Hunter Lee heran, "Tunggu apa? Kau tidak punya strategi atau apa?" Namun sebelum Sung Hon bisa menjawab, monster itu langsung menyerang mereka dengan cepat. Sambil tersenyum, Sung Hon berkata, "Tentu saja aku punya rencana." Terlihat dia langsung menggunakan skill instant acceleration untuk menghindar dari serangan monster itu. Sambil menghindar, Sung Hon berkata dalam hatinya, "Kecepatan luar biasa yang tidak cocok dengan ukuran tubuhnya. Tapi itu bukan berarti aku tidak bisa mengejarnya." Sung Hon melompat ke belakang monster tersebut dan mencoba menyerang titik butanya. Namun sang monster sadar dan balik menyerang Sung Hon menggunakan ekornya.
Sunghon terpental cukup jauh dan terbentur ke tembok. Hunter Lee yang melihat itu kaget dan berteriak, "Apakah kau baik-baik saja?" Tapi Sunghon langsung bangkit lagi. Dia ternyata menggunakan jiwa di inventorinya untuk menahan damage dari monster itu dan menjadikannya sebuah sail. Sunghon berkata, "Benar, setidaknya harus sesulit ini agar aku bisa mencoba skill-skill baruku." Monster Lizardman yang melihat Sunghon masih hidup hanya bisa terdiam. "Sepertinya singgasanamu sudah runtuh ya. Aku merasa ini adalah pertanda buruk bagimu," kata Sunghon sambil berjalan mendekati si monster. Monster itu marah dan mengeluarkan aura berwarna ungu. Itu adalah skill slow movement yang akan memperlambat gerakan dan merantai kekuatan lawannya sebesar 25%. Tidak tinggal diam, Sunghon langsung mengaktifkan skill Forceful Breakthrough yang sebelumnya dia buat dengan mengkombinasikan dua skill. Sistem mengatakan bahwa Sunghon memiliki magic power 2 kali lipat lebih banyak dari magic power monster yang menggunakan skill Slow Movement. Skill Forceful Breakthrough melindungi Sunghon dari semua efek negatif. Monster itu terkejut dan hanya bisa terdiam. Sunghon berkata dalam hatinya, "Aku sedikit tidak yakin dengan skill ini, karena ini hasil kombinasi. Tapi ternyata skill ini bekerja dengan baik." Di sisi lain, Hunter Lee sudah terkapar karena terkena efek dari skill slow movement monster itu. Tubuhnya tidak bisa bergerak karena ada rantai yang mengikatnya. Sambil gemetar, Hunter Lee berkata, "Tubuhku tidak nurut padaku. Tolong aku." Dia merintih kesakitan. Monster itu menatap Hunter Lee dan dengan cepat menyerangnya tanpa ragu. "Hei, kau kadal bajingan. Musuhmu itu aku," Sunghon berteriak sambil menggunakan skill akselerasi kecepatan untuk mengejar monster itu. Namun, jaraknya terlalu jauh dan dia tidak bisa menyusulnya. Sial, dia cepat sekali. Tapi kemudian ia teringat akan skill lain yang dia miliki. Dan dengan tatapan tajam, dia berkata, "Summon Undead." Seketika bangkit sekumpulan tengkorak mayat hidup dan menghadang monster Lizardman. Tengkorak mayat hidup muncul dan mulai menyerang monster itu, tapi hanya dengan sekali tebasan, sekumpulan undead itu hancur berkeping-keping. Tentu saja mereka lemah, tapi mereka bisa memberi aku waktu 1 detik untuk menyelamatkan Hunter Lee, kata Sunghon. Sistem memberitahukan bahwa skill Wind's Grace telah ditumpuk. Dengan begitu, semua kecepatannya meningkat 60%. Perkembangan tumpukan skill saat ini 6 dari 7. Kecepatannya naik drastis dan dia berhasil menebas tubuh Lizardman dengan pedangnya. Tubuh monster itu terpotong menjadi beberapa bagian. Sistem mengumumkan bahwa mereka berhasil membunuh bos dungeon Lizard King. Bos dungeon berikutnya akan muncul dalam 14 hari. Sunghon menyerap jiwa dari Lizardman King dan sistem memberitahu bahwa strength meningkat sebanyak 1 poin, agility meningkat sebanyak 1 poin, stamina meningkat sebanyak 4 poin, strength meningkat sebanyak 4 poin, dan durability meningkat sebanyak 5 poin. Dia juga menyerap salah satu skill dari Lizardman King, yaitu Spiritual Eyes rank D-. Skill ini memberinya kemampuan untuk melihat serangan musuh yang tak terlihat saat bertarung. Scene berpindah di luar dungeon. Orang-orang dari asosiasi menunggu para hunter yang berhasil menyelesaikan misinya. Selain 3 gate yang terbuka bersamaan, tidak ada yang istimewa terjadi, kata seorang pria dari asosiasi. "Hei, ada kabar lain?" Dia bertanya pada temannya. "Tidak ada ketua tim." Temannya menjawab. Dia berpikir biasanya party hunter biasa akan keluar setelah menyelesaikan setengah dungeon dan party Ray dari asosiasi akan mengambil alih dan mengalahkan bosnya. Aku juga dari asosiasi yang sama. Jadi kenapa timku tidak dapat komisi apa-apa? Sialan, aku iri pada mereka. Kalau ada hunter yang bisa menyelesaikan dungeon sendiri, manajer sepertiku yang akan mendapat bonusnya. Tapi itu hanya mungkin kalau ada hunter rank A di sini.
Dia bergumam dalam hati. Tak lama kemudian, Sung Hon dan Hunter Lee keluar dari dungeon setelah menyelesaikan misinya. Seseorang memberitahukan bahwa party Hunter Gate ketiga telah berhasil melakukan raid dan keluar. Oh, karena sudah keluar ya? Apa cuma 2 orang yang menyerang dungeon ini? Apakah mereka keluar setelah menyelesaikan setengah dungeon saja? Ketua tim bertanya-tanya. Ketua tim terkejut ketika melihat gate-nya berubah menjadi abu-abu. Apakah ini artinya bos dungeon sudah dikalahkan? Dia berlari ke arah Han Sung Hon dan Hunter Lee yang baru saja keluar dari dungeon. Dia ingin meminta maaf, tapi tidak tahu harus berkata apa. Namun, maaf, aku tidak bermaksud tidak sopan. Lalu dia menjelaskan bahwa dia adalah ketua tim unit manajemen gate dari Asosiasi Hunter. Dia juga yang bertanggung jawab atas gate yang ada di taman ini. Hunter Lee bertanya, apakah kau datang untuk membeli hak kepemilikan dungeon ini? Ketua tim mengangguk. Ya, kami ingin membuat tawaran untuk kalian berdua. Hunter Lee menjawab, kalau begitu aku tidak bisa memutuskan sendiri. Aku hanya membantu. Han Sung Hon yang menyelesaikan dungeon ini sendirian. Ketua tim tercengang mendengar itu. Kau menyelesaikan dungeon ini sendirian? Jika menyelesaikan dungeon ini sendirian, maka kau pasti Hunter rank A. Han Sung Hon menjawab, tidak, aku Hunter rank C. Bukan itu yang penting sekarang. Jadi kenapa kita tidak langsung ke intinya saja? Berapa banyak yang kau inginkan untuk kepemilikan gate? Sung Hon berpikir akan merepotkan kalau mereka sampai tahu kalau aku berasal dari Tower of Trials. Ketua tim langsung berkata, jika kau ingin langsung ke intinya, maka unit manajemen kami bersedia membayar 1,2 miliar untuk hak kepemilikan dungeon ini. Han Sung Hon terkejut mendengar nominal yang sangat besar itu. Sementara itu, di kantor, seorang wanita sedang sibuk bekerja. Dia adalah Lee Hayon-yeon, rekan satu tim Han Sung Hon saat mencapai lantai 3 Tower of Trial. Di bumi, dia adalah manajer tim untuk menantang Tower of Trial. Dia merasa lelah setelah kembali dari tower itu dan bekerja tanpa henti. Dia memikirkan para petinggi yang sedang mencari cara untuk mengatasi Tower of Trial. Mereka ingin merekrut para penantang yang bersembunyi, tapi itu sangat sulit. Mengumpulkan 10 orang saja sudah susah. Belum lagi mereka semua adalah penantang yang memiliki tingkat kesulitan easy. Itu tidak akan cukup untuk memuaskan para petinggi. Dia teringat akan Han Sung Hon, pria yang bisa menyelesaikan lantai 4 sendirian dengan kekuatannya yang luar biasa. Seharusnya aku mencoba merekrutnya. Dia menyesal, tapi tiba-tiba teleponnya berdering. Dia melihat notifikasi dan terkejut. Ternyata yang menghubunginya adalah Han Sung Hon. Dia berkata, ini aku, Han Sung Hon, orang yang kau temui di lantai 4 Tower of Trial. Lee Hayon-yeon, apakah kau sudah kembali ke bumi? Bisakah kita bertemu sebentar? Lalu di tempat lain, Han Sung Hon sedang menunggu Lee Hayun di sebuah kafe. Dia melihat saldo rekeningnya yang mencapai hampir 1,3 miliar won setelah menjual hak kepemilikan dungeon. Dia tidak percaya dan merasa senang. Aku mendapat 1,3 miliar won. Sulit dipercaya, tapi rasanya menyenangkan. Tak lama kemudian, Lee Hayon datang ke kafe itu dan menyapa Han Sung Hon. Han Sung Hon, di sini, dia berkata sambil mendekati Han Sung Hon. Sung Hon menyadari sesuatu dan berpikir, apakah dia buru-buru datang ke sini? Sung Hon lalu mengatakan untuk Lee Hayun, bisa santai saja, tidak usah terburu-buru. Lee Hayun langsung masuk ke topik pembicaraan dan berkata, Han Sung Hon, kenapa kau tidak membalas pesanku? Apa kamu tahu berapa lama aku telah menunggu itu? Han Sung Hon membalas, maaf tentang pesannya, aku tidak tertarik dengan hal-hal seperti itu, jadi sepertinya aku mengabaikannya. Lee Hayun mendengarnya dan berkata, kalau begitu traktir aku dengan cheesecake, oke? Han Sung Hon setuju dan berkata, baiklah, tentu saja.
Mereka memesan kopi dan cheesecake, lalu Hayun bertanya, "Apakah kamu sudah berhenti naik tower itu?" Han Sung Hon menjawab, "Tidak, aku berencana untuk terus melakukannya. Sebenarnya, aku menghubungimu karena aku butuh bantuanmu." Lee Hayun terdiam dan penasaran. Han Sung Hon melanjutkan, "Aku membutuhkan sebuah guild yang bisa memberiku akses bebas ke tower. Syaratku adalah 1. Hak untuk menolak panggilan apapun dari guild. 2. Guild tidak akan ikut campur dalam urusanku di dalam tower. 3. Hak untuk menggunakan dungeon milik guild sesuka hatiku. Apakah ada guild yang bisa menyetujui semua syarat ini?" Lee Hayun terdiam sejenak mendengar itu. Sung Hon bergumam dalam hati. Suasananya berubah. Apakah permintaanku terlalu banyak? Tak lama kemudian, Lee Hayun menjawab, "Han Sung Hon, semua syaratmu mustahil untuk diberikan. Jika kamu melihatnya dari sudut pandang guild, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa." Han Sung Hon berkata, "Begitu ya, tampaknya aku terlalu berlebihan." Tiba-tiba, Lee Hayun meraih tangan Han Sung Hon dan berkata, "Bergabunglah dengan White Silver Guild milikku. Aku akan mengabulkan semua permintaanmu." Scene berpindah di sebuah bus. Sung Hon yang berbaring di atasnya berpikir dungeon raid, menjual item, dan bahkan bergabung ke sebuah guild. Dia merasa sangat produktif. Tapi untuk masalah guild itu, dia masih harus melakukan sesuatu. Lalu dia mengingat saat negosiasinya dengan Lee Hayun. Lee Hayun berkata, "Selesaikan dungeon rank C sendirian agar bosku bisa menerima syaratmu. Karena hak untuk menggunakan dungeon milik guild itu sangat berharga. Itu berarti hanya ada sedikit orang yang bisa memanfaatkan dungeon milik White Silver Guild. Kamu harus menjadi hunter yang sedang naik daun atau yang diincar oleh guild kami." Han Sung Hon menjawab, "Tolong siapkan satu dungeon rank C untukku." Mereka lalu bersalaman dan menyetujui kesepakatan itu. Lee Hayun berkata, "Kamu tidak akan menyesal dengan pilihan ini." Cerita berlanjut di tempat Han Sung Hon yang sedang naik bus untuk menuju ke tempat pertemuan. Tapi dia merasa bis itu terlalu lambat. Jadi dia memutuskan untuk berlari saja sebagai pemanasan. Dia menggunakan skill instant acceleration dan menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh Lee Hayun. Kemudian di depan sebuah dungeon, terlihat Lee Hayun sedang menghampiri dua orang penjaga dungeon tersebut. Dia berkata, "Halo, aku sudah memesan dungeon ini untuk 1 jam ke depan." Tim dari asosiasi berkata, "Oh, kamu adalah Lee Hayun dari White Silver Guild ya? Waktunya masih lama, jadi lebih baik kamu duduk dulu di tenda." Lee Hayun menjawab, "Ya, terima kasih." Tak lama kemudian, Han Sung Hon datang dengan cepat sekali sampai angin bertiup kencang di belakangnya. Dia bahkan membuat tenda-tenda terbang. Tim dari asosiasi kaget dan berkata, "Siapa dia?" Sung Hon minta maaf. Ia berkata, "Ah, maaf, aku berlari terlalu cepat, jadi angin ikut berhembus." "Kamu datang lebih cepat dari yang kuduga," kata Lee Hayun sambil tersenyum terpaksa. Lee Hayun lalu menjelaskan, "Aku sudah menyelesaikan prosedurnya, beritahu aku kalau kamu sudah siap." Sung Hon menjawab, "Kita bisa mulai sekarang." Mereka pun masuk ke dalam dungeon. Di sana, Lee Hayun berkata, "Kita akan melakukan gate raid ini untuk menguji kemampuanmu." Mereka melihat sebuah ladang dengan gandum di dalam dungeon. Sung Hon berkata, "Tolong beri aba-aba begitu kamu merasa dalam bahaya." Lee Hayun menjawab, "Tidak usah khawatir, aku memakai sebuah artefak dari guild, yaitu Empress Necklace rank A. Item ini memiliki kemampuan perisai dan diperkuat dengan kemampuan steal yang cukup bagus. Lagi pula, kalau aku terlibat dalam pertarungan, itu akan terlihat kalau aku membantumu, jadi aku harus menjaga jarak darimu." Sung Hon mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku bisa bertarung tanpa harus memikirkan dirimu." Sung Hon langsung melesat ke depan dengan cepat. Lee Hayun tidak melihat apa-apa, tapi Sung Hon tiba-tiba mengaktifkan skill spiritual ice yang dia dapat dari King Lizardman.
Dia bergumam dalam hati, "Apa ini? Skill yang aku serap dari King Lizardman?" Dia melihat gerakan sebuah monster yang tak terlihat. Lalu Sunghon berkata, "Oh, aku bisa melihat musuh yang tak terlihat. Jadi ini kemampuan spiritual ice." Tak lama kemudian, 3 monster menyerang Sunghon. Monster-monster itu adalah demon beracun yang mematikan di dungeon rank C. Lee Ha-yun berteriak, "Sunghon, hati-hati, itu adalah irregular dungeon." Tapi sebelum Lee Ha-yun menyelesaikan kata-katanya, Sunghon sudah membunuh para monster itu dengan cepat sekali. Monster itu terbelah dengan satu serangan saja. Lee Ha-yun terkejut dan berkata, "Ini mustahil, ini tidak wajar. Aku sudah curiga dia adalah hunter yang sangat kuat. Keputusanku sangat tepat." Nah, itulah tadi alur cerita manhwa yang berjudul Sang Necromancer Pemburu part ke-9. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video selanjutnya.